6 macam jenis sancang. Untuk si sancang berdaun 3 di sini. Dan untuk peringkat pertama diisi dengan Oke, ngomongin soal bonsai itu mungkin gak akan ada habisnya teman-teman ya. Mulai dari wiring, repotting, finishing, sampai diduitin teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Premna microphylla yang sering disebut sama teman-teman yang lain juga sebagai pohon sancang teman-teman ya. Kalau untuk Premna microphylla di sini mungkin untuk produk lokalnya itu banyak teman-teman ya, seperti wahong laut, wahong gunung, wahong sayur, wahong kretek, dan mungkin dari beberapa wilayah itu sering disebut singkil teman-teman ya. Dan untuk produk impor atau produk-produk luarnya itu Premna microphyllanya itu seperti sancang teman-teman ya. Dan di sini kita ada beberapa pohon-pohon sancang yang mungkin itu mungkin berbeda jenis atau kelainan genetik atau mutasi gen teman-teman ya. Saya kurang paham juga karena masih belum ke tempat laboratoriumnya teman-teman. Oke, untuk pohon sancang di sini yang saya punya sekedar koleksi kecil-kecilan lah ya. 6 macam jenis sancang teman-teman ya. Mungkin untuk detailnya mengenai pohon sancang mungkin teman-teman yang lain juga sudah sering dan juga sudah sangat-sangat mengenal teman-teman ya. Dan untuk sancang tersebut kita akan mulai dari peringkat atau posisi dari nomor 6 nya teman-teman. Nomor 6 nya tersebut kita diisi dengan pohon sancang pada umumnya seperti ini. Kalau untuk detailnya itu sudah familiar sekali teman-teman ya mengenai pohon-pohon sancang pada umumnya berdaun bulat. Oke, mungkin akan saya tambahkan sedikit untuk melengkapinya teman-teman ya. Dengan bentuk daun, untuk daun pohon sancang yang subur yang kita ground itu seperti pada umumnya itu daunnya itu bulat, agak besar teman-teman ya, mungkin diameter kurang lebih telapak tangan teman-teman ya. Dan untuk daunnya itu tidak terlalu kebiruan melainkan kehijauan, tidak terlalu pekat teman-teman ya. Dan daunnya juga bisa sangat-sangat mengecil teman-teman ya. Untuk beberapa teman yang lain di sini banyak menyukainya karena dari bentuk daunnya yang bisa sangat mengecil sekali. Oke, untuk posisi 5 nya kita diisi dari sancang yang berdaun tebal teman-teman ya, dengan ciri-ciri seperti ini teman-teman ya. Untuk sancang berdaun tebal ini mungkin lebih ke hijau pekat, agak kebiruan teman-temannya, dengan ciri-ciri daun itu agak lonjong daripada sancang yang barusan kita bahas teman-teman ya. Dan untuk daunnya di sini, untuk mengenai sancang yang berdaun tebal di sini kita bisa dengan sangat mudah. Untuk ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman. Dari sancang yang berdaun tebal ini kita bisa melihat di sini daunnya itu tidak terlalu mirip dengan sancang yang berdaun tipis seperti sebelumnya yang kita sebutkan teman-teman ya. Daunnya itu lebih agak lonjong dibanding dengan pohon sancang yang sebelumnya yang kita sebutkan sebelumnya teman-teman ya. Dan daunnya sekilas juga lebih bergelombang daripada sancang yang berdaun bulat teman-teman ya. Untuk kesuburannya itu hampir mirip dengan pohon sancang yang kita sebutkan sebelumnya teman-teman ya, karena zat hijau daunnya itu lebih pekat daripada sancang yang sebelumnya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita punya sancang yang berdaun varigata putih teman-teman ya, dan ciri-cirinya kurang lebih seperti ini.
Untuk si sancang variegata putih di sini daunnya itu agak biru ke bercak putihnya teman-teman ya. Dan untuk sancang variegata putih di sini biasanya untuk daun yang kecilnya itu lebih cenderung dengan warna putih teman-teman ya, bukan kebiruan. Lain halnya dengan pada daun yang daun suburnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat daun suburnya itu lebih banyak biru dengan sedikit bercak putih. Dan untuk kesuburannya itu lebih subur sancang yang kita sebutkan sebelumnya itu sancang yang berdaun bulat, berdaun tipis, ataupun lebih subur juga sancang yang berdaun bergelombang teman-teman ya, daripada sancang variegata putih teman-teman ya. Ada sancang variegata putih dan juga ada juga sancang variegata kuning teman-teman ya. Untuk ciri-cirinya itu perbedaannya itu sedikit teman-teman. Mungkin perbedaannya itu antara variegata putih dan variegata kuning itu kurang lebihnya itu perbedaannya berada di pada bercaknya teman-teman ya. Kalau sancang variegata putih biasanya bercaknya itu bercak putih, dan sancang variegata kuning bercaknya itu bercak kuning. Dan untuk kriteria ciri-ciri si pohon sancang variegata putih dan variegata kuning itu tidak lain sama persis, melainkan hanya perbedaannya di warna putih dan kuningnya teman-teman ya. Oke, di posisi yang ketiga kita diisi dengan sancang berdaun lonjong teman-teman ya. Cirinya seperti ini. Untuk si sancang berdaun lonjong tersebut untuk kesuburannya itu sedikit lebih subur daripada sancang variegata, tapi tidak lebih subur daripada sancang yang berdaun bergelombang ataupun berdaun bulat teman-teman ya. Untuk ciri-cirinya si daun tersebut biasanya si sancang ini sangat-sangat lancip teman-teman ya. Untuk ciri-ciri mudahnya itu si daun itu sangat mudah dibedakan daripada sancang yang lain teman-teman ya, dengan daun sedikit bergerigi di bagian pinggir-pinggir. Dan untuk warna daunnya itu hampir mirip dengan sancang daun bulat. Untuk zat hijau daunnya itu mungkin mirip teman-teman ya, karena dari warna daunnya itu mirip sekali dengan sancang yang berdaun bulat teman-teman ya. Dan untuk kelebihan dari sancang berdaun runcing tersebut itu punya kelebihan dan kekurangan tersendiri teman-teman ya. Salah satu contohnya itu biasanya dari bonsainer teman-teman atau senior lainnya itu biasanya mencari dari jarak ruas antar daunnya teman-teman. Jika kita mencari untuk merapatkan si ruas daun itu dengan cara disambung sisip ataupun di press percabangannya, itu mungkin untuk sancang di jenis ini mungkin kita tidak akan memerlukan teknik-teknik seperti sambung sisip ataupun press percabangannya teman-teman ya. Itu dikarenakan ruas antar daun, jarak antara tunas itu sangat rapat teman-teman ya. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya tersebut, sancang daun runcing di sini untuk kesuburannya itu mungkin kalau saya pribadi mungkin untuk menggolongkannya itu di nomor 3 teman-teman ya, karena untuk kesuburannya itu tidak terlalu subur mungkin karena zat hijau daunnya. Oke, dan untuk posisi di nomor 2 dan nomor pertama itu adalah salah satu sancang favorit saya teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk di peringkat nomor 2-nya kita diisi dengan sancang apa ya? Berdaun majemuk kayaknya, bukan teman-teman ya. Di sini kelainan genetik teman-teman ya. Tapi bisa kita buatlah teman-teman ya dengan cara bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut. Untuk si sancang berdaun 3 di sini mungkin ini adalah salah satu favorit saya teman-teman ya. Jarang sekali saya melihat si pohon sancang tersebut dengan berdaun 3 di tiap daunnya teman-teman ya. Satu ruas sancang dengan satu ketiak daun itu diisi dengan 3 helai daun teman-teman ya.
bukan dengan satu ruas bibit sancang tersusun 3 daun, melainkan satu sancang 3 ketiak daun di posisi yang sama dengan 3 ruas daun atau 3 ruas lembar daun, teman-teman ya. Salah satu contohnya itu seperti ini. Si sancang 3 ruas daun ini mungkin kelainan genetik ataupun perubahan gen, saya sendiri kurang paham. Cuman saya di sini menemukan di kebun kecil saya itu sudah mulai tinggi, teman-teman ya. Dan kita juga bisa membuatnya. Untuk pembuatan si sancang dengan 3 ruas daun atau 3 lembar daun di sini, next video kita akan mencoba buatnya, teman-teman ya. Dan untuk peringkat pertama diisi dengan sancang. Kalau di negeri-negeri dongeng seperti Aladin itu pernah saya dengar dongengnya itu pohon emas. Dan untuk di negeri perbon saya, mungkin saya pribadi di sini lebih suka menyebutnya itu pohon emas di perbonsaian, teman-teman ya. Dan di peringkat pertama diisi mak boleh si pohon emas yang sering disebut dengan sancang golden, teman-teman, berdaun kuning. Oke, nggak usah berlama-lama lagi mengenai detailnya si pohon emas tersebut. Kita akan langsung membahasnya, teman-teman ya. Tapi jangan lupa lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.